Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Susoyo pada hari ini, Senin 31 Mei tahun 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Dangdung adong nian namar nida amai, holan ibana narosia debata, ido namar nida amai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hingga saat ini dapat dipastikan bahwa secara umum manusia tidak ada yang pernah melihat Allah secara fisik. Namun, ketika kita merujuk pada Alkitab, ada disebutkan beberapa orang yang pernah berjumpa dengan Allah, seperti Abraham dan Musa. Akan tetapi disebutkan juga dalam Perjanjian Lama bahwa manusia tidak tahan untuk melihat wajah Allah. Dalam Injil Yohanes juga disebutkan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, sekarang bukan mau mempersoalkan tentang apa yang tertulis dalam Alkitab, dan bukan pula mau mempersoalkan ada atau tidak yang pernah melihat Allah secara fisik. Sebab berbagai macam cara Allah dapat memperkenalkan dirinya kepada setiap manusia. Dengan sukacita juga menyampaikan syukur kita kepada Allah yang telah memperkenalkan dirinya dalam Kristus Yesus terhadap dunia ini. Sehingga Kristus disebut sebagai penyataan diri Allah. Bagi umat yang percaya akan Kristus Yesus, akan semakin lebih mudah untuk mengenal Allah, tidak memikirkan usaha-usaha untuk dapat mengenal Allah, sebab sudah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Sehingga tidak lagi direpotkan dengan pemahaman bahwa untuk berjumpa dengan Allah harus di tempat tertentu. Atau juga ada yang merasa bahwa imannya masih sangat dangkal sekali ketika mendengar bahwa seseorang telah pernah melihat Allah. Bahkan dengan cerita yang sangat menghebohkan bahwa telah pernah berjumpa dengan Allah serta dibawa ke surga dan dikembalikan lagi ke dunia ini. Hal itu bukanlah sebagai bagian dari keberhasilan iman, sehingga bisa melahirkan kesombongan rohani, merasa lebih unggul dari yang lainnya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa berbagai macam cara dilakukan Allah untuk menunjukkan dirinya terhadap manusia. Namun hal yang harus kita percayai adalah bahwa Allah telah nyata dalam diri Yesus Kristus, sehingga bagi mereka yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, sesungguhnya merekalah yang telah nyata melihat Allah. Menerima Yesus berarti percaya, menaati, dan menuruti segala yang diperintahkannya, melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Sebab itu, sambut dan terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai lambang kehadiran Allah dalam dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memohon kepadamu, berilah kepada kami hikmat yang daripadamu, agar kami semakin mengerti dan memahami kehadiranmu dalam dunia ini. Biarlah iman kami semakin bertumbuh terhadap anakmu Tuhan Yesus Kristus, agar pengenalan kami terhadap Engkau semakin nyata. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Selamat beraktivitas, salam sehat, tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain dengan menghindari kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas.